Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, para santri rahimakumullah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit membahas tentang kelebihan-kelebihan bersiwak. Nah, ini sesuatu yang jarang benar kita lakukan bersiwak inilah. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas kelebihan-kelebihan bersiwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat sembahyang dengan melakukan siwak atau menggunakan siwak itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Jadi 2 rakaat aja nih kita sembahyang dengan bersiwak itu pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat sholat sunnah tanpa bersiwak. Yang jadi pertanyaan, siwak itu nang kayak apa? Tentunya para santri sudah tahu. Secara garis besar siwak itu artinya sesuatu yang menghilangkan warna kuning di gigi atau yang bisa menghilangkan bau mulut. Itu siwak namanya. Nah, kemudian penggunaan siwak ini bisa dengan melakukan atau dengan memakai kayu arak atau sesuatu nang kasat atau sesuatu nang bisa menghilangkan bau mulut dan bisa menghilangkan kuningnya gigi. Cuman yang paling afdol itu dengan kayu arak karena Rasulullah melakukan dengan itu. Ini kelebihan-kelebihan bersiwak. Tadi lebih baik 2 rakaatnya aja lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian faedah-faedah bersiwak ini, pertama, siwak itu bisa mengharumkan bau mulut. Nah, artinya sesuatu yang harum, yang bisa mengharumkan bau mulut. Yang kedua, orang yang mengamalkan bersiwak ini akan memudahkan dia ketika syakaratul maut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya ketika orang itu sedang syakaratul maut, itu sunat mulutnya itu dibersihkan. Entah itu dengan kayu arak atau dengan kain yang kasat. Supaya dia mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika akhir umurnya. Nah, di antaranya lagi kelebihan bersiwak itu adalah mencerdaskan otak. Orang yang senang sikat gigi, orang yang senang bersiwak, ini otaknya akan cerdas. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lagi menjelaskan dalam satu hadisnya yang lain. Kata Nabi, tasyawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Bersiwaklah kamu, maka sesungguhnya di dalam bersiwak itu adalah membersihkan, menyucikan bagi mulutmu dan menyenangkan, mardhatun lirabbi, menyenangkan bagi Tuhanmu. Ketika orang bersiwak, mulutnya akan bersih. Kemudian Allah Ta'ala pun menjadi senang dengan orang yang melakukan siwak. Nah, makna alat di situ dikatakan matharoh. Matharoh bukan mitharoh. Kalau mitharoh itu alatnya. Tapi di sini matharoh.
lebih fasih daripada membawa dengan ibarat mitharah. Maknanya adalah itu adalah isim masdar yang mempunyai makna isim fa'il. Maknanya adalah muthirun. Makna matharah adalah muthirun, menyucikan. Artinya siwak itu kada tertentu dengan kayu arak aja. Bisa dengan sesuatu yang lain, yang penting sesuatu itu membersihkan bagi mulut kita. Cuma yang paling afdol itu dengan kayu arak juga. Nah, seumpama kada ada kayu arak, bisa dengan sikat gigi yang menggunakan odol atau dengan sesuatu yang kasat kain umpamanya. Nah, itu bisa. Itu sudah kita mendapatkan pahala bersiwak. Yang penting alat yang kita gunakan membersihkan bagi mulut kita. Dikatakan lagi dalam hadis yang lain, situn min sunanil mursalin, 6 perkara yang termasuk daripada sunnah-sunnah rasul-rasul. Artinya para rasul tidak pernah meninggalkan yang 6 ini. Pertama al-haya, yang kedua al-walhilmu, yang ketiga wal-hazamatu wassiwaku. Nah, jadi bersiwak ini termasuk dari 6 perkara yang selalu dikerjakan oleh para rasul. Pertama tadi, para rasul itu selalu bersifat haya. Maksudnya mereka haya di sini adalah mereka selalu taat kepada Allah, malu dengan maksiat, malu menentang Allah Ta'ala. Yang kedua mereka hilim. Arti hilim ini bisa menahan diri, tahammul maknanya menahan diri daripada sifat-sifat yang kada baik, menahan diri dari marah dan lain sebagainya. Yang ketiga hazamah. Hazamah ini mereka selalu melakukan bersungu. Bersungu setiap kali, entah itu sebulan sekali atau seminggu sekali mereka bersungu, membuangi darah kotor. Ini termasuk daripada kebiasaan para rasul. Yang keempat bersiwak. Nah, jadi para rasul ini selalu bersiwak. Kadang-kadang kita ada aja yang kada siwakan lah. Sebulan kada sikat gigian, kandal gigi kuningnya alah amas. Nah, ini kada pernah bersiwak sama sekali nih. Nah, jadi siwak ini termasuk daripada sunnah-sunnah para rasul. Yang keempat adalah mereka para rasul itu selalu at-ta'attur. Ta'attur ini isti'malu thayyib, memakai nang harum-harum. Kenapa jadi memakai nang harum-harum? Isti'malu tib ya, isti'malu tib, menggunakan nang harum-harum. Kenapa? Karena sesuatu nang harum itu adalah kesenangan para malaikat dan kesenangan manusia juga. Manusia itu pasti senang ketika beparak lawan orang nang harum. Awetnya, umpama seorang suami harum, pasti istrinya menempel, ya kah, menempel di awak, senang bener. Kemudian yang keenam kebiasaan para rasul itu adalah kasratul azwaj. Banyak bini. Banyak bini. Nah, ini mungkin kalangan kita barat kawa banyak bini ini. Kenapa? Karena susah mendapatkan keadilannya. Ya Allah, kata dalam Al-Qur'an dikatakan fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau nya kada sanggup adil, cukup satu aja. Fawahidah, maka cukup dengan si wahidah aja. Artinya cukup satu. Nah, ini yang kita bahas dari 6 perkara ini adalah di situ terbuat masalah siwak. Nah, artinya kebiasaan para rasul, mereka selalu melakukan siwak. Wabil khusus dilakukan ketika hendak sholat, ketika hendak melakukan perbuatan yang sunnah-sunnah. Nah, khusus lagi ketika bau mulut sudah berubah bau haruk, nah itu sunat bersiwak. Sunatnya sunat muakkad, sunat benar. Nah, jangan sampai ketika berkumpul lawan manusia mulut kita bau haruk. Nah, kemudian ini kira-kira ini aja yang bisa saya sampaikan tentang kelebihan
kelebihan bersiwak. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.